Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, rezeki yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah agar para pendiri Masjid Nurul Hasanah, terutama para DKM yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan pengurus-pengurusnya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lapang kuburnya sehingga mendapat radhah min riyadil jannah. Juga orang tua kita, kakek nenek kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, dimaafkan kekhilafannya sehingga mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahdiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khatratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat al-Islam serta nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, juga merupakan kebutuhan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan selalu meningkatkan aktivitas kita beribadah kepada Allah, Allah akan melancarkan segala jalan dan tujuan yang kita cita-citaan untuk menghadapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, insyaallah kepada kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ibu bapak, kajian Ahad pagi kali ini kami tidak akan lepas dari yang namanya sholat. Karena sholat adalah merupakan satu kebutuhan yang sangat fundamental, sangat-sangat penting. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ya. Kalau puasa ada izin untuk mengqadha. Kalau puasa ada keringanan, boleh tidak puasa kalau dalam keadaan sakit, tapi wajib membayar setelah Ramadan. Tapi untuk sholat tidak terkecuali. Kadang-kadang kita menganggap ringan, ya. Ada kesibukan sedikit, sholat kita tinggal. Banyak saudara-saudara kita dengan alasan, wah saya lagi sibuk, kerjaan lagi tanggung, atau
bagi para pekerja bangunan dalam kondisi badan yang begitu cukup kotor, atau bagi pekerja itu yang di bengkel itu dengan alasan wah saya lagi sedang kotor harus begini, terpaksa bahkan sengaja meninggalkan sholat dengan dalih yang cukup ringan. Tuhan juga tahu kita lagi sibuk. Nah, inilah yang menganggap sholat itu gampang. Bahkan yang lebih ekstrem lagi menyatakan yang penting sholat. Nah, bagaimana kalau kalimat itu kita balik? Sholat itu penting. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Jadi kalau yang penting sholat, ya timbul sholatnya hanya sekedar sholat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, apapun yang kita inginkan harus berlandaskan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakibiratun illa alal khasiin. Sholat itu memang berat, kecuali pada orang-orang yang memang benar-benar menganggap sholat itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dengan sholat itulah menentukan apa status kita. Status kita hanya sekedar Islam atau Muslim, atau status kita memang benar-benar orang yang beriman. Kalau hanya sekedar beragama Islam, banyak yang meninggalkan sholat. Tapi kalau memang kita benar-benar beriman, kita sangat-sangat menganggap sholat itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Kita butuh sholat, kita butuh Allah. Sehingga dalam hal ini saya akan mencoba dalam kondisi apapun kita diwajibkan untuk sholat, walaupun dalam keadaan sakit. Terutama sholat yang 5 waktu. Kalau puasa kita sakit boleh, kita tidak puasa, misalkan puasa Ramadan, tapi kita wajib mengqadha. Tapi pada saat sholat tidak ada alasan untuk tidak sholat. Allah sudah memberikan rukhsah yang namanya keringanan atau dispensasi. Ya. Kalau kita tidak boleh kena air atau tidak boleh kena air dengan berwudu, Allah berikan dengan tayamum. Tapi sholat tetap jalan. Kita tidak bisa sholat berdiri, silakan sholat dengan duduk. Kita tidak mampu untuk berdiri atau duduk, silakan untuk berbaring, tapi dalam keadaan sholat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi katanya dengan sholat hari ini saya akan mencoba membahas bagaimana sholat dalam perjalanan. Kita kan suka pulang kampung atau kita suka traveling, jalan-jalan. Jangan dengan alasan kita sedang happy atau sedang jalan-jalan kemudian sholat kita tinggalkan. Tidak. Atau kita sedang perjalanan yang sangat jauh, pulang kampung yang makan waktu sekian jam, kemudian kita tidak sholat, juga tidak. Sholat tetap kita lakukan. Nah, hari ini kita mau mencoba bagaimana sholat dalam perjalanan. Referensi yang saya gunakan tetap kitab Fathul Qorib. Nanti kalau ada yang memiliki buku silahkan, banyak kita beli di mana-mana untuk membahas tentang kaitannya dengan sholat. Ya.
Faslun fi qasas salati wa jam'iha. Pasal yang menerangkan salat yang bisa diringkas dan dijamak. Ya, sudah diringkas dijamak. Artinya begini. Salat dalam perjalanan itu kita tidak boleh meninggalkan dalam kondisi apapun, kita tetap salat. Dan Allah sudah memberikan rukhsah yang tadi saya baca dalam ayat surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaisa junahun an taksuru minas shalah. Apabila kita mengadakan perjalanan di muka bumi ini, an taksuru minas shalah, bisa meringankan. Kita ringankan, ringan dalam arti tadi saya katakan diringkas dan dijamak. Ya, diringkas dan dijamak. Yang tadinya 4 bisa dibikin 2. Dan bisa digabung dengan 2 sholat yang bergandengan. Yang penting kita tidak meninggalkan yang namanya sholat. Bukan hanya itu, ada yang namanya salat khauf, salat dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang pun kita masih diwajibkan dengan salat. Perang yang sangat membahayakan, salat kita tidak boleh tinggal. Apalagi hanya sekedar kerja, hanya sekedar kesibukan mencari nafkah untuk dunia. Dalam keadaan perang pun kita masih wajib melaksanakan sholat. Itulah pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Banyak sholat-sholat yang Allah perintahkan, ya. Dan kita tidak, bahkan jarang sekali orang yang melakukan. Ya, terutama di masjid kita ini ya, kita jarang sekali melaksanakan sholat gerhana bulan bapaknya. Kita tidak pernah melaksanakan sholat gerhana matahari. Kita tidak pernah melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan dalam kondisi ini. Semuanya Allah perintahkan melalui sholat. Jadi kondisi panas yang berkepanjangan, oh kita sholat istisqa untuk meminta hujan. Seingat saya selama saya tinggal di sini dari tahun 1994 baru satu kali mengadakan sholat istisqa. Waktu di Sasana. Ya kan, kalau istisqa harus di tengah lapang. Baru satu kali selama 32 tahun satu kali mengadakan sholat istisqa. Kondisinya memang sangat-sangat panas yang berkepanjangan. Sepakat pengurus Masjid Nur Hasan mengadakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sholat yang namanya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, saya belum pernah mendengar. Padahal kan gerhana matahari sering terjadi, gerhana bulan sering terjadi. Kita tidak pernah melaksanakan sholat yang namanya gerhana. Baik, kalau itu memang untuk kepentingan bersama, mungkin kita bisa abaikan. Tapi yang namanya sholat 5 waktu itu kepentingan pribadi kita, kepentingan individu. Nah, ini yang tidak bisa kita tinggalkan, karena sholat adalah kewajiban kita semua selama yang sudah mukallaf, sudah punya ketentuan-ketentuan yang memang harus, sehingga jatuh hukumnya wajib bagi kita. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah,
wa yajuzil musafiril mutalabisil bisafari qasas salati rubi'ayatin. Salat yang bisa dikosor dan dijamaah adalah salat yang 4 rakaat. Yang bisa dikosor dan dijamaah yang 4 rakaat, terutama yang kosor. Yang tadi jam 4 itu bisa jadi 2. Tapi kalau yang 2 dan 3 ya tidak bisa dikosor, tidak bisa dikurangi. Maghrib ya 3 ya tetap 3, nggak mungkin kita kosor maghrib 3 bikin 1,5, enggak. Yang bisa dikosor yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Ini 4 bisa dibikin 2. Begitu hebat ya. Begitu mulianya Allah memberikan keringanan kepada hambanya supaya tidak meninggalkan yang nama sholat dalam kondisi apapun. Ini mengenai sholat qasar ya. Wa jawazul qasri min rubi'ati bi khamsin syara'ita. Syarat untuk melaksanakan sholat qasar itu ada 5. Ini supaya kita sering jalan-jalan kan, entah kita ke Anyer atau kita ke Puncak atau kita kemana lah. Nah, kondisi itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, lupa. Ini kan kadang-kadang kita lagi jalan-jalan sholat ntar aja lah, gampang. Nah, ini yang berbahaya. Ada 5 syarat untuk melaksanakan sholat qasar. Al-awwalu yakuna safaratin bi syakhsin ghairi ma'siyatin. Yang pertama syarat untuk melaksanakan sholat qasar itu tidak untuk maksiat. Tidak untuk maksiat. Kita pergi satu tempat untuk berjudi, itu nggak boleh. Untuk berjudi kan maksiat, itu tidak boleh untuk dikosor dan untuk dijamak. Selain dari itu yang boleh apa? Kita bersilaturahim, berkunjung dengan keluarga, berkunjung dengan sahabat, atau kita dalam perdagangan, atau kita dalam rangka tadabbur alam, pergi satu tempat untuk melihat indahnya alam ciptaan Allah, itu boleh. Silakan. Selama tidak untuk maksiat boleh kita mengqasar. Bahkan nanti bukan hanya mengqasar, menjamak. Qasar jamak. Jadi begitu Allah memberikan keringanan kepada kita, memberikan rukhsah, boleh mengqasar dan menjamak selama itu tidak untuk kepentingan maksiat. Atau kita ada kegiatan misalkan di puncak lah umpamanya, bertemu dengan seorang lawan jenis kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak boleh untuk diqasar dan tidak boleh untuk dijamak. Tapi kalau kita ke puncak dalam rangka refreshing untuk melihat keindahan alam, itu silakan. Jadi kita bukan dilarang untuk melakukan rekreasi, bukan, dipersilakan. Kenapa? Allah itu begitu besar, sehingga berpergian kita itu atau refreshing kita atau tadabbur alam itu bukan hanya mendapat dosa, akan memperoleh pahala. Karena kita mengingat kebesaran Allah. Saya pernah berangkat ke Lampung dengan teman-teman. Begitu berangkat dari Merak, saya naik ke atas yang paling tinggi.
Saya ke teman-teman, semuanya sudah tidak terlihat. Yang namanya tiba-tiba rumah-rumah nggak lihat. Saya bilang bagaimana kita di sini? Kayaknya kita kecil. Kita di tengah-tengah air yang tidak terlihat di mana tepinya itu. Nah, disitulah kita menyebut subhanallah, Allahu Akbar. Itu satu perjalanan yang akan mendapatkan pahala, tapi sholat juga kita. Sholatlah di kapal dalam kondisi goyang semacam ini, takut jatuh ya kita duduk gitu. Masalah arah, wallahu alam, kita tidak bisa memastikan arah kemana, tapi sholat tetap kita lakukan. Sama bapak-bapak yang pernah melaksanakan umroh umpamanya, itu kan dipraktekkan dalam pelaksanaan itu, dipraktekkan untuk melaksanakan sholat qashar dan jamak. Dipraktekkan, kenapa? Dalam kondisi apapun kita wajib sholat. Itu salah satu syarat untuk melaksanakan sholat jamak atau qashar jamak adalah tidak untuk kepentingan maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wathani antakuna musafahatuha safarta sittata asra farhasat. Yang kedua, syarat yang kedua menurut Imam Syafi'i, ya, ini Imam Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i. Syarat kedua itu perjalanan sekitar 16 farsakh. Kalau kita akumulasi 16 farsakh itu sekitar 88,5 km. Jadi perjalanan itu harus menempuh sekitar 88,5 km. Ini menurut mazhab Syafi'i, karena berdasarkan kita bermazhab Syafi'i. Kalau kita sudah mau menempuh perjalanan sekitar 88 km, kita sudah boleh untuk mengqashar. Ya, kalau kita naik mobil 88 km sekitar 2 jam ya, kalau tanpa macet. Nah, kalau 2 macet bahkan bisa 1 jam itu sampai, kalau nggak macet. Nah, kita berpatokan kepada itu. Perjalanan perhitungan sekitar 88,5 km. Kita baru bisa melaksanakan. Kemana? Taruhlah umpamanya sini ke Anyer, itu bisa, sudah boleh untuk mengqashar dan berjamaah. Kenapa perhitungan kita kan begini, ya Bapak sekalian yang suka bertraveling. Mungkin kita berangkat pagi, sampai sana sekitar zuhur kan. Nah, baiknya kan kita sholat dulu, sholat zuhur dulu selesai. Nanti kalau sudah sholat selesai, kita sholat qashar dengan asar, kita gabung. Setelah itu kita bisa melihat alam. Ya, kan perjalanan kita sudah ada nggak kalau dari sini ke Anyer itu sekitar 80 atau 90 km kalau salah ada ya, 190 km kan? Kan sudah mulai persyaratan. Nah, sampai sana kita sholat dulu. Sholat dulu kita qashar dan kita gabung dengan asar. Kita jamak, kita qashar dan kita jamak. Atau kita mau ke Cibodas namanya. Atau kita mau ke Bandung. Itu kita bisa qashar jamak. Zuhur dengan asar, atau kita balik asar dengan zuhur. Nanti ada dua versi atau 2 cara. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Bedanya bagaimana? Kalau sholat
jamak qasar jamak takdim itu dilaksanakan di zuhur. Kalau zuhur dengan asar. Nah, kalau jamak takhir itu dilaksanakan di sholat asar. Zuhurnya kita lewatkan, kita sholatnya di asar. Zuhurnya kita nggak sholat karena kita gabung ke asar. Atau jamak takdim kita sholatnya di zuhur dengan sholat asar. Nanti asarnya kita tidak sholat lagi karena kita sudah jamak dan sudah kita qasar. Tinggal kita ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Nah, bagaimana kesepakatan atau keinginan kita? Dan ini boleh berjamaah. Kita satu kelompok nih, taruhlah satu bis. Boleh berjamaah secara bersamaan, tapi tidak boleh berjamaah dengan orang setempat, karena posisinya beda. Kalau kita sholat zuhur, asarnya kita tidak sholat, kita bisa jalan-jalan puas. Kita sudah sholat. Begitu balik ke sini kita sholat lagi maghrib dengan isya, pulang sudah agak santai. Biasanya kalau pulang semacam sudah capek kan. Nah, kita sholat dulu. Pulang malam kita sudah selesai. Di rumah kita tidak sibuk untuk memikirkan sholat karena kita sudah mengqasar dan menjamak. Karena perjalanan kita sudah menempuh jarak 88,5 km. Itu syarat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wasal itu ayyakuna qasiratu muaqqirabatin lis-shalah wa rabi'atin. Tadi saya katakan salat yang bisa diqasar yang 4. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan maghrib tidak diqasar, tetap 3. Tapi subuh terpisah. Ini subuh tidak bisa digabung dan tidak bisa dijamak. Kenapa? Kemungkinan bisa terjadi ya. Karena maghrib dan isya waktunya maghrib sangat pendek sekali, kalau isya agak panjang. Nah, kita tinggal memilih, kalau umpamanya maghrib kita tinggal pilih mau sholat maghrib atau kita mau sholat isya. Kemungkinan sholat maghrib karena kita berangkatnya jam 5 kan umpamanya, terutama menggunakan kendaraan umum. Kendaraan pribadi pun bisa. Kita berangkat jam 5. Kan perjalanan ini sekitar 4-5 jam. Berarti maghrib ini tertinggal kan. Sampai di perjalanan jam 9 atau jam berapa gitu. Laksanakan sholat maghrib dulu dengan sholat isya. Di mana kita beristirahat, pada saat kita beristirahat maghrib, ya kita lakukan sholat jamak takdim. Maghrib nggak sempat istirahat, ketemunya isya, laksanakan sholat jamak takhir. Jadi Allah begitu memudahkan bagi hambanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Kata Nabi, yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Kan dari berbagai macam aspek, umpamanya tidak boleh kena air dengan tayamum, tidak bisa sholat diri dengan duduk, tidak duduk dengan berbaring. Selama nafas itu masih ada, kewajiban sholat masih bisa dilakukan. Sibuk dalam perjalanan, ada yang namanya qasar jamak atau jamak qasar. Begitu pentingnya dalam kehidupan kita sholat ini, sehingga Allah begitu banyak memberikan keringanan-keringanan kepada kita. Kadang-kadang kita sendiri yang menganggap sholat itu tidak begitu penting.
Jadi kepada Bapak sekalian dan Ibu sekalian, laksanakanlah sholat dalam kondisi apapun. Laksanakan sholat dalam kondisi apapun. Selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, insya Allah sholat kita akan diterima. Dan sholat itu akan berdampak kebaikan-kebaikan kepada kita. Jangan beranggapan, wah saya ini masih suka begini, enggak sholat dulu. Tidak perlu seperti itu. Apapun yang kita lakukan, walaupun pesan kepada anak-anak kita, selama anak itu masih ada napas, pesan jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kita ada anak kita yang enggak nakal, Pak, saya kan masih suka mabuk. Mau mabuk silakan, tapi jangan tinggalkan sholat gitu. Mau macam-macam silakan, tapi jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Insya Allah dengan sholat yang begitu konsisten, itu akan merubah sikap. Insya Allah akan merubah sikap. Makanya kita pesan sama anak-anak kita, kemanapun dia pergi, jangan tinggalkan sholat. Dalam kondisi apapun. Ya, kadang-kadang kita nggak apa-apa, dia lagi repot. Nah inilah salah kita ini. Kita ini yang sangat menganggap ringan. Apalagi pada anak-anak kita yang masih kecil. Dia kan masih kecil. Dia kan masih anak-anak. Justru dari mulai anak-anak, mulai dari kecil itu kita sudah mulai untuk mengajarkan, untuk merintahkan kepada saya. Kan Nabi sudah bilang, perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun. Pukul kalau dia sudah berumur 10 tahun. Itu kan Allah, Rasul mendidik kita agar anak-anak kita ini mulai dari kecil sudah mulai membiasakan sholat. Kalau sudah besar repot Pak. Kalau 7 tahun berarti kan sudah mukallaf, ya. Dia sudah mengerti. Memang kondisi anak-anak itu memang iya, kadang-kadang masih ada sifat bermainnya. Tapi kalau kita mengajak anak kita untuk sholat, bukan perintah tapi mengajak. Kalau kita mengajak berarti anak dengan kita jalan gitu. Kadang-kadang kita cuma perintah, oh udah sana sholat, kamu ke masjid. Nah kitanya di rumah. Di rumah ya sholat. Anak kita suruh sholat, kita masih nonton TV atau main HP. Kalau kita mengajak, ayo kita sholat, kita tarik tangannya sama-sama kita sholat. Kalau mau ke masjid, ayo sama-sama kita ke masjid. Kalau di rumah, ayo sama-sama kita di rumah. Kita ajak anak-anak kita sholat. Bukan kita perintah, sholat kamu, kitanya belum sholat. Atau kita memberitakan sholat kamu, atau kitanya sudah sholat. Jangan perintah anak sholat, kita belum sholat. Perintah anak ke masjid, kita tidak ke masjid. Timbulnya liar. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, syarat yang ketiga adalah orang yang meringkas sholat itu mengerjakannya yang jumlahnya 4 rakaat. Diringkas ya. Yang diringkas. Tapi kalau dijamak, yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib dengan isya. Bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau asar dengan maghrib tidak bisa, karena jauhnya sudah berbeda, waktunya sudah beda. Kenapa? Kalau maghrib itu sudah termasuk, kalau menurut hijrah sudah berganti hari, sudah berganti tanggal. Kan mulai maghrib sudah masuk misalnya tanggal 1 Ramadan. Itu kan penentuannya bulan maghrib, waktu maghrib. Berarti waktunya sudah berbeda.
Yang bisa dikosor dan dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Asar dengan maghrib tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamak. Ya. Jadi yang bisa dijamak adalah dikosor adalah asar, maghrib, asar, zuhur, isya. Itu yang bisa dikosor, bisa diringkas, bisa dikurangi. Yang tadi jam 4 bisa jadi 2. Dan yang bisa dijamak, saya ulangi, yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu yang bisa dijamak. Nah, untuk teknisnya ya harus kita mengadakan perjalanan. Silakan kita, nggak apa-apa Pak, boleh nggak apa-apa. Cuman waktunya kita agak beda, agak repot. Untuk mempraktekkan, ya mungkin kalau kita sering jalan-jalan kemana gitu, mungkin kalau yang pernah umroh, ya, saya tahun 2010 pernah umroh itu berangkat jam 1 siang. Nah, jam 12 kita sudah di bandara, kita sholat zuhur dengan asar, dan kita kosor. Kita sholat waktu zuhur sebelum berangkat di bandara, zuhur dengan asar kita kosor dan kita jamak. Nah, sampai di Jeddah itu kan maghrib waktu Jeddah, bukan maghrib waktu sini. Maghrib waktu Jeddah. Ya kita sholat dulu. Sholat kosor dan jamak. Apa yang kita kosor? Isanya. Kalau maghribnya enggak, karena maghrib cuma 3, enggak mungkin dikosor jadi 1,5. Kita kosorlah di situ, maghrib dengan isya. Sampai di Madinah itu kan sekitar larut malam. Nah kita bisa istirahat langsung, kenapa? Karena kita sudah sholat isya. Nah kita mantapkan waktu sebaik mungkin selagi kita berada di Madinah, ya kita mandi segala macam, kita berangkat ke Madinah jam 2 malam. Cuman mandi doang di hotel, langsung berangkat ke Madinah untuk mengharapkan bisa duduk di Raudhah. Sebab kalau siangan sedikit ya nggak mungkin. Nah dalam perjalanan itu kan kita praktek lagi dari Medah ke Madinah itu, dari Madinah ke Mekah kan perjalanan cukup lama, sekitar 500 km. Berangkat zuhur, sampai di Bir Ali kan kita sholat zuhur dengan asar. Nah tengah perjalanan kita sholat maghrib dengan isya, sampailah di Mekah tengah malam. Nah itu kita praktekkan semua. Kita praktekkan sholat semacam itu. Memang Allah menganjurkan selagi masih ada kesempatan kita ringankan sholat itu. Itu namanya rukhsah, dispensasi yang Allah berikan kepada kita. Selama masih ada dispensasi, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita tidak manfaatkan, kita dianggap sombong. Sudah kasih keringanan kok, kita sudah dapat dispensasi untuk istirahat, ya kita pakai. Yang ketiga tadi, orang yang bisa dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Yang keempat, warabi ayanwi al-musafiral qasra li sholati ma'al irham. Kita niat untuk melaksanakan sholat qasar dan jamak. Niatnya bagaimana? Niatnya pada saat kita takbiratul ihram, atau pada saat kita melafazkan kita mau sholat gitu Pak. Samalah dengan sholat 5 waktu.
Salah satu contoh, kita mau melaksanakan sholat qashar jama' pada jama' takdim. Udah qashar jama'. Misalkan usolli fardhu zuhri rak'ataini. Ya, kan 2. Kan caranya zuhur 4. Qashran majmu'an takdiman. Kita qashar dan kita jama' takdim ma'al asri dengan asar. 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kan kita salam. Sholat zuhur selesai. Nah, berdiri lagi untuk sholat asar. Usolli fardhu asri qashran majmu'an takdiman ma'az zuhri. Saya niat sholat asar 2 rakaat dengan jama' takdim karena lillahi ta'ala. Dalam satu waktu zuhur, sholat zaharnya kita udah gak sholat lagi. Itu kita imbangin pada saat kita mau menjelang sholat, atau lebih abdulnya pada saat kita takbiratul ihram. Allah, saya niat sholat qashar jamaah takdim lillahi ta'ala, berjamaah atau sendiri. Kalau berjamaah ya sesuai dengan imaman dan makmuman, boleh. Cuman berjamaah jangan dengan penduduk setempat, nggak bisa. Tapi biasanya kalau masjid-masjid yang berada di pinggir jalan itu ada satu tempat memang disiapkan untuk kita melaksanakan sholat qashar jamaah, dan kita tidak ikut. Walaupun di satu masjid ada 2 berjamaah, cuman versinya beda. Kalau dia kan sebagai mukimin penduduk setempat, beda niatnya. Nah, kita bikin lagi satu tempat, itu disiapkan. Ini buat musafir yang untuk melaksanakan sekelompok yang akan melaksanakan sholat qashar jamaah. Yang di sini ya biasa. Kita tidak boleh ikut ke sini. Kalau kita mau ikut, kita tidak qashar dan tidak jama'. Nah, kita bentuklah sekelompok rombongan kita sholat berjamaah dan qashar dan jama'. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamis ala yatamma bil juz' minhum sholatihi bimukimin. Yang kelima, tidak boleh berjamaah dengan mukim setempat. Jadi kita terpisah. Kalau kita mau qashar jamaah di tempat lain, kita tidak boleh mengikuti imam-imam setempat. Kita terpisah sendiri. Kita boleh berjamaah. Di sini berjamaah maghrib biasa. Kita bikin sekelompok jamaah maghrib khusus untuk mengadakan jama' qashar dan jama', walaupun di tempat berbeda. Yang tidak boleh sholatnya sama, ya, sama-sama sholat maghrib, bikin 2 kelompok. Di sini berjamaah sholat maghrib, di sana bikin berjamaah, itu tidak boleh. Tapi kalau beda, kita qashar jama', kita boleh berpisah walaupun sama-sama berjamaah. Ya maaf, kadang-kadang ada juga Pak, ini sholat berjamaah maghrib, ini sholat berjamaah maghrib, sholatnya sama-sama sholat maghrib, di sana tidak qashar jamaah. Kenapa? Karena pahamnya berbeda. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sini bikin berjamaah, sana berjamaah. Kan pernah terjadi zaman Umar bin Khattab, bikin sholat tarawih berjamaah, sini berjamaah, sana berjamaah, rame-rame. Akhirnya diambil alih Umar bin Khattab, yuk kita tarawih bersama-sama satu imam. Jangan sini imam, sana imam, sana imam. Nanti begitu walad dolin, sini amin, sana amin. Nah, itu kan timbul kericuhan. Jadilah Bapak, ya, bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita tentang sholat.
Jadi Allah memberikan keringanan-keringanan dalam bentuk apapun. Kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan perang. Namanya sholat khauf. Sholat rasa takut. Dan itu pun ada kewajiban untuk berjamaah. Ada kewajiban untuk berjamaah. Padahal dalam keadaan perang. Nah, kita kan nggak mungkin praktek. Kemungkinan saja kalau di negeri-negeri dengan konflik itu bisa terjadi. Kan kita lihat banyak tayangan-tayangan itu kan dalam keadaan kondisi dia tetap dengan berpakaian, dengan bersepatu, tidak buka sepatu. Bagaimana wudunya? Ada aturannya ada aturan mainnya. Bagaimana wudu dalam keadaan bersepatu? Dan sholat dalam keadaan bersenjata, bersepatu. Itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pentingnya dalam sholat. Jadi bagi kita semua bapak-bapak, marilah kita menanamkan kepada anak kita, diri kita, untuk selalu mendirikan sholat dalam kondisi apapun. Tidak ada alasan kita lagi sibuk, tidak ada alasan kita dalam keadaan kotor, tidak ada alasan dalam kondisi apapun. Karena sholat itu adalah penting bagi kita. Sholat adalah merupakan satu kebutuhan hidup. Bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita sudah berpendapat bahwa sholat adalah kebutuhan hidup, bagaimanapun akan kita tetap usahakan. Sama halnya kita butuh uang umpamanya untuk kehidupan kita. Kita usahakan dengan maksimal. Nah, bagaimana kalau sholat itu kita jadikan satu kebutuhan hidup? Kita butuh, benar-benar butuh. Dengan kita butuh sholat berarti kita butuh dengan Allah. Nah, ini kunci yang terakhir. Kita butuh dengan Allah. Bukan Allah butuh kita, kita yang butuh. Kita butuh Allah, kita butuh sholat, kita butuh beribadah. Ya, karena kita sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, inilah satu materi yang kami sampaikan. Bukan kami merasa lebih pintar karena kami pernah belajar semacam ini. Yuk kita praktekkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, bahwa kita harus mendirikan sholat tanpa ada alasan. Ya, tanpa ada alasan, wah saya lagi sibuk, saya lagi kotor, saya lagi begini. Sehingga kita meninggalkan sholat, kita mengabaikan sholat. Allah sudah jelas-jelas mengancam kita, ya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kita divonis oleh Rasul, kita adalah orang yang kafir, jelas-jelas kafir. Kita jelas-jelas kafir. Itu ancaman Rasul bagi kita. Kita diancam kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, kita adalah orang kafir. As-salatu amaduddin. Orang yang menegakkan sholat adalah orang yang menegakkan agama. Faqad aqamaha faqad hadamadin. Yang wa man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Agama kita diacak-acak karena kita tidak sholat. Jadi ancaman-ancaman Allah dan Rasulullah begitu keras bagi orang yang sholat. Dan lebih menakutkan lagi, ya,
pada saat kita sedang masuk ke alam kubur, yang ditanya adalah bagaimana sholat kita. Begitu masuk, sholat kita dulu yang dihisab, yang ditanya. Kalau sholat kita bagus, lancar urusan kita untuk berikutnya. Tapi kalau sholat kita itu banyak hal-hal yang sangat mengganjal, maka prosesnya akan semakin makin sulit dalam kehidupan kita untuk kehidupan akhirat. Jadi begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita, jadikanlah sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Inilah yang kita bicarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kita sampai santai aja. Silahkan Pak, kalau bertanya Pak. Selama kita bisa jawab, kalau nggak bisa nanti cari referensinya gitu Pak. Sebab saya bukan seorang yang ahli, hanya sekedar sering-sering membaca saja. Terus terang saya bukan orang pondok pesantren. Saya tidak pernah mondok di satu pesantren. Basic saya cuma tamatan SMA doang. Ya, tidak pernah menyantren, tidak pernah sekolah agama secara formal. Cuman senang-senang membaca aja Pak. Jadi kalau bilang saya ini seorang yang bidang agama ahli, saya tidak berani. Makanya saya tidak berani disebut ustadz. Kenapa? Saya tidak pernah mondok. Kalau lewat-lewat aja sering. Tapi kalau mondok full sekian tahun di pondok pesantren saya belum pernah. Ya. SD, SMP umum. Cuman karena saya sering senang pada muda itu, sering datang kajian-kajian ini. Saya pada kajian saya datang. Ya. Silakan kalau mau ditanyakan atau gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya ini terkait dengan sholat jamaah. Ketika dalam suatu perjalanan kita menggunakan transportasi umum. Terus dalam suatu perjalanan masuklah waktu sholat. Kita sholat di kendaraan tersebut. Nah, kita melakukan sholat jamaah entah itu takdim ataupun takhir. Ketika di dalam perjalanan itu kendaraan tersebut melakukan istirahat. Ya. Apakah kita wajib menyempurnakan sholat tersebut di dalam bis atau kita ya seperti tadi kita sudah sholat di kendaraan tersebut, entah itu sholat jamak, takdim atau qashar. Itu Pak Ustadz. Ya. Terus ya itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melaksanakan sholat ini kan ada dua pilihan Pak. Yang tadi yang bisa dilaksanakan sholat jamak zuhur dengan asar ya, maghrib dengan isya, subuh tidak bisa dibentuk apapun. Nah, kita tinggal memilih yang mana yang kita inginkan, yang mana kita inginkan. Satu contoh umpamanya, kalau kita berangkat dari rumah sekitar 10:30 siang, ya, 10:30 siang, kita tinggal pilih mau sholat jamak takdim atau mau jamak takhir. Kita ada dua pilihan. Atau kita terutama pakai kendaraan umum ya. Kalau pribadi mungkin kita bisa atur sendiri. Kalau kendaraan umum, ini kan biasanya ada jeda waktu istirahat atau waktu makan lah. Kalau kita berangkat 10:30, mungkin zuhurnya terlalu tepat. Kemungkinan si sopir ini juga mungkin nggak istirahat. Kemungkinan akan bersyaratnya antara jam 4 dan jam 5.
Kan yang namanya supir ada keterbatasan dalam konsentrasi membawa kendaraan. Kalau dia istirahatnya sekitar jam 2, taruhlah jam 2 umpamanya, kita bisa mengambil jamaah takdim. Kita mengambil jamaah takdim, sebentar kok. Jamaah takdim dan kita kosong kita jamaah. Kalau mobil itu istirahatnya jam 2 karena kan sudah 3 jam lebih istirahat, atau dia mau ngopi, dia mau ngerokok, segala macam istirahat dulu. Atau dia mau istirahatnya nanti antara jam 4 dengan sampai jam 5, kita mengambil jamaah takhir. Kalau kita berkendaraan umum pasti akan istirahat. Atau kalau dia ke pool umpamanya kan, ada waktu jeda sekitar setengah jam, ini kita manfaatkan. Salat dulu qasar jamaah sekitar 10 menit lah. Kalau kita laksanakan langsung, terus langsung sholat selesai, kita bisa minum sebentar. Nah, ini kalau berangkatnya sekitar jam setengah 11. Kalau diberangkat setengah 1, umpama di terminal atau di tempat full mereka atau tempat kita nunggu, kita bisa ambil sholat jamaah takdim aja. Kita jamaah takdim. Kalau berangkat jam 1 kita jamaah takdim. Kita gabung zuhur dengan asar. Biasanya kalau jam 1 ini atau jam 1 jam 2, asar ini gak berhentinya waktu maghrib atau setelah isya. Ada pilihan-pilihan ini yang Allah memberikan keringanan. Kalau kita berangkat jam 2 atau jam 1, kita ambil jamaah takdim. Sebelum berangkat kita sholat dulu jamaah takdim, zuhur dengan asar. Nanti kalau maghrib sudah lewat, otomatis kalau berangkat jam 1 jam 2 kan tidak berhenti pada waktu asar, kita ambil jamaah takdim. Biasanya berhentinya antara maghrib ke atas. Nah, kalau sudah maghrib ke atas, nah kita tinggal ambil pilihan. Kalau maghrib dia istirahat, kita mau ambil maghrib jamaah takdim atau kita mau ambil di rumah tempat tujuan kita dengan jamaah takhir pada saat isya. Atau pada saat kita istirahat, mobil istirahat itu kita ambil jamaah takdim dengan isya, di rumah sudah selesai. Biasanya kita kalau sudah sampai rumah kan lelah Pak, capek, pengen istirahat. Nah lebih baik kita ambil jamaah takdim, maghribnya kita ambil jamaah sholat, maghribnya sampai sudah selesai. Atau kita mau jamaah takhir di tempat rumah kita yang di sana yang jauh, boleh. Satu ketentuan untuk melaksanakan sholat jamaah atau qasar jamaah, selama kita bermukim 3 hari itu boleh kita melaksanakan sholat qasar jamaah 3 hari. Tapi kalau sudah lepas 3 hari kita melaksanakan sholat biasa. Tapi selama kita masih 3 hari di sana kita boleh. Karena di sana banyak keluarga. Nah, kita boleh qasar jamaah, ya. Maghrib dengan isya, nanti isya kita ngobrol sama kerabat kita, itu boleh. Jadi banyak pilihan-pilihan kalau kita menggunakan kendaraan umum. Kita bisa menggunakan jamaah takdim dan kita bisa menggunakan jamaah takhir. Selama ketentuan-ketentuan itu yang memang mensyaratkan, yang tadi sudah disampaikan bahwa yang bisa diqasar adalah yang 4 rakaat. Yang bisa dijama adalah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, kita diberikan pilihan yang mana kita mau pakai, jamaah takdim atau jamaah takhir. Itulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita
Silakan Bapak, maaf tadi kalau kurang jelas, tolong tinggal pilihan mana yang mau kita lakukan. Kita biasa menggunakan kendaraan umum, nah kita manfaatkanlah. Saya juga sering jalan Pak, kadang-kadang kita ke Semarang, karena saya sering ke Semarang, di sana ada keluarga. Kadang-kadang saya juga ke Cirebon, kan Cirebon memang asal leluhur kami, ya, kakek kami orang Cirebon. Kenapa ke Semarang? Karena istri saya orang Semarang. Jadi lihat kondisi apa yang kita gunakan. Nah inilah Allah berikan kekeranan kita untuk melaksanakan, mempraktekkan atau melaksanakan sholat-sholat yang Allah sudah memberikan rukhsah kepada kita. Nah, kemudian beberapa saat yang lalu kita juga ke Jembara ke Kudus, kita ajak 2 bus atau 2 kendaraan pribadi, kita sepakat nanti ke sholat di sini, kita ambil jamaah ini, nanti kita sholat di sini, kita ambil jamaah di sini sambil kita istirahat. Nah, itu keringanan-keringanan yang Allah berikan pada kita, kita manfaatkan. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak. Karena ini kan keterbatasan waktu. Ini pun masih banyak persyaratan-persyaratan yang lain. Cuman ini disampaikan secara global saja. Ya. Masih persyaratan-persyaratan masih banyak sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Memang kalau bahasan-bahasan ini memang tidak waktu-waktu yang sangat sempit. Sambil kadang kita sambil ngobrol, sambil santai-santai. Ya, kalau ini kan waktunya terbatas. Ya, kami mengaji ini Pak, mengaji kitab ini bukan secara formal. Ya. Enggak formal, enggak seperti gini. Saya ngaji kitab ini cuman guru saya dengan dua murid gitulah. Salah satu muridnya adalah saya. Ini belajar ini dari jam 8 malam habis sholat isya itu sampai sekitar jam 10. Cuman muridnya cuma 3 dan belajarnya di rumah bukan di masjid. Kalau di masjid terbatas maghrib sampai isya. Jam 8 cuma sampai 9 atau dari isya sampai jam setengah 9 selesai. Secara garis besarnya saja. Jadi kalau memang itu memang benar-benar dirinci. Ini hanya sebagian kecil. Yang penting bagi kita tahu dan kita bisa mempraktekkan dalam perjalanan ini. Selama hidup kita ada, jangan sekali-kali meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Semuanya adalah kebutuhan hidup. Kita butuh dengan sholat. Nah yang kita sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.